Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Umatul Islam, senantiasa kita memuji Allah yang senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semuanya. Tak lupa pula kita bersalawat untuk Rasulullah. Demikian pula para keluarganya dan para sahabatnya. Sebentar lagi akan ada yang disebut dengan tahun baru. Banyak sekali kaum muslimin yang ikut-ikutan merayakan tahun baru tersebut. Padahal sesungguhnya apabila kita melihat perayaan tahun baru dari sisi syariat, sungguh ini perkara yang membahayakan akidah seorang hamba. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termaksud golongan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan, bahwasanya orang yang menyerupai suatu kaum, maka ia termaksud golongan mereka. Merayakan tahun baru bukanlah dari Islam sama sekali. Ia adalah merupakan perayaan kaum Nasara. Akan tetapi kaum muslimin ikut bergembira di malam itu. Bahkan jatuh ke dalam tasyabuh yang lainnya. Kita melihat kaum muslimin meniup trompet, padahal trompet adalah merupakan ciri khas daripada orang-orang Yahudi. Imam Daud meriwayatkan dalam sunannya bahwasanya ketika Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya untuk bermusyawarah dengan apa mereka memanggil kaum muslimin untuk sholat. Di antara para sahabat ada yang berkata, bagaimana kalau kita gunakan trompet wahai Rasulullah? Maka Rasulullah tidak suka, karena itu merupakan perbuatan orang-orang Yahudi. Demikian pula kaum muslimin. Kita lihat membakar petasan, bahkan petasan tersebut sampai jutaan atau ratusan juta rupiah. Dan sesungguhnya perkara ini tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Karena yang pertama, bahwa sesungguhnya api adalah merupakan simbol orang-orang Majusi. Dan itu perkara yang dilarang kita untuk melakukannya. Yang kedua, karena itu adalah termasuk perbuatan orang-orang mubazir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal mubazirina kanu akhwana syayatin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah merupakan teman-teman setan. Quran surat Al-A'raf. Saudaraku, sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan kepada kita perayaan-perayaan kecuali 2 hari raya saja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sesungguhnya menambahkan perayaan yang tidak pernah dirayakan oleh Allah dan Rasulnya, berarti kita sudah membuat syariat dalam agama ini yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya
Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah? Quran Surat Asy-Syura. Saudaraku, sesungguhnya datangnya tahun yang baru tidak ada bedanya dengan datangnya bulan yang baru. Tidak ada bedanya dengan datangnya hari yang baru. Itu adalah merupakan hari-hari yang Allah silih bergantikan. Akan tetapi seharusnya orang yang berakal dan berfikir, dia melihat bahwa datangnya tahun yang baru itu adalah berarti berkurangnya umur dia, dekatnya ajal dia. Bayangkan apabila ia berumur 50 tahun, kemudian datang tahun yang baru, maka semakin dekat ajalnya. Seharusnya dia berfikir, apa yang harus dia persiapkan menuju kematiannya? Berupa amalan soleh, berupa ia berusaha untuk ittiba mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Bukan kemudian dia berhura-hura, kemudian dia semakin menentang Allah dan Rasulnya, memperbanyak maksiat-maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Saudaraku, namun bukan berarti di malam tahun baru kemudian kita membuat ritual-ritual tersendiri sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ketika mereka melihat sebagian kaum muslimin membakar petasan dan meniup trompet, kemudian mereka membuat ritual yang lain. Misalnya membuat sebuah ibadah baru di malam tahun baru. Walaupun isinya terlihat zikir, akan tetapi bukankah kita menghadapi sesuatu yang tidak disyariatkan dengan membuat syariat-syariat yang baru? Malam tahun baru tidak ada bedanya dengan malam-malam yang lainnya. Sebagaimana di malam yang biasa kita salat tahajud, sebagaimana malam yang biasa kita membaca Al-Quran, demikian pula tidak ada keistimewaan sama sekali di malam pergantian tahun tersebut. Kewajiban kita adalah berusaha mempergunakan waktu semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kita kepada Allah sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Para ulama mengatakan, orang yang menyerupai suatu kaum bertiga tingkat derajat dosanya. Apabila ia menyerupai suatu kaum karena keridhaan dia terhadap agama tersebut, maka ini menyebabkan pelakunya murtad dari agama Islam. Karena orang muslim tak akan pernah ridha selama-lamanya kepada agama kecuali agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah dan ia termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Imran. Akan tetapi apabila ia menyerupai mereka bukan karena keridhaan terhadap agama mereka, tapi karena ia mengikuti hawa nafsunya, maka kata para ulama, ia termasuk pelaku dosa besar. Karena ia telah menyerupai orang-orang yang tidak diridai oleh Allah. Karena ia telah berusaha mengikuti agama-agama mereka, padahal orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kita sampai kita mengikuti agama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum."
Yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti milah-milah mereka. Quran surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepada kamu ilmunya, maka kamu sekali-kali tidak akan pernah mendapatkan penolong, tidak pula mendapatkan wali. Quran surat Al-Baqarah. Lihatlah ayat di atas saudaraku. Allah mengatakan bahwa kalau kita mengikuti hawa nafsu orang Yahudi dan Nasrani, maka Allah tidak akan lagi menolong kita. Allah tidak akan lagi membela kita. Bahkan bisa jadi Allah menurunkan azabnya kepada kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.